Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak Dewi. Benar ya, ini Mbak Dewi. Iya, benar. Baik Mbak Dewi, perkenalkan nama saya Nurasmia Barung. Saya akan jadi konselor pada sesi konseling kali ini. Dan sesuai dari customer juga bahwa Mbak Dewi ingin melakukan konseling ya. Iya, benar, Mbak. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya bingung harus memulai pembicaraan dari mana, Mbak. Oh begitu Mbak. Sekarang coba Mbak atur posisi duduk senyaman mungkin, rileks, lalu tarik nafas sejenak. Iya, Mbak, sebenarnya saya dari dulu ingin berkonsultasi, namun saya masih ragu untuk bercerita kepada Mbak. Oh seperti itu. Jadi apakah Mbak Dewi udah tidak ragu lagi untuk menceritakan apapun? Karena dalam sesi konseling ada namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dewi nggak perlu khawatir nih menceritakan apapun. Iya, Mbak. Untuk sekarang saya sudah merasa yakin. Baik, saya memahami apa yang Mbak Dewi rasakan sekarang. Saya bingung, saya kesel. Kenapa saya dimarahi ikut ekstrakurikuler paskibra? Padahal itu ya hal yang positif. Baik, berarti selama ini ikut ekstrakurikuler paskibra ya? Dan orang tuanya tidak mendukung. Iya, Mbak, saya ikut paskibra, tetapi prestasi akademik saya tetap bagus kok. Tapi apakah sudah bertanya sebelumnya alasan mereka memarahi Mbak Dewi? Mama pernah bilang waktu mama marahin aku, katanya udah ngapain sih kamu ikutan paskibra? Jadi anak itu jangan hanya pintar di sekolah aja, kamu juga harus bantuin orang tua di rumah, apalagi kamu anak perempuan. Nah dari ucapan itu seolah-olah selama ini aku nggak pernah bantuin mama di rumah. Padahal kan aku juga suka bantu kok dikit-dikit. Aku tuh paling nggak suka dilarang, apalagi kalau hal itu positif. Ya, jadi Mama Mbak Dewi ini melarang Mbak Dewi untuk ikut paskibra karena ia ingin Mbak Dewi sering membantunya di rumah. Tapi dengan sikap seperti itu, Mbak Dewi merasa kesal dan tertekan. Padahal menurut Mbak Dewi itu yang hal positif. Ya Mbak, pokoknya kayak gitu. Tapi aku bingung gimana biar mama bisa ngertiin posisi aku, biar aku tetap aktif di paskibra dan mama nggak marah-marah terus. Mama Mbak Dewi memarahi Mbak Dewi karena Mbak Dewi tidak bisa mengatur waktu. Sehingga waktu yang Mbak Dewi habiskan lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Mbak, saya menyadari waktu saya di sekolah memang lebih banyak, tapi kan saya butuh pengetahuan dan pengalaman di luar mata pelajaran. Dan saya rasa itu penting buat bekal di masa depan saya, tetapi saya tidak berani mengatakan langsung. Baik, Mbak Dewi menyadari bahwa Mbak Dewi belum bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi menurut Mbak Dewi, apa yang dilakukan di luar itu sangat dibutuhkan. Tapi Mbak Dewi merasa nggak sih apa yang dilakukan selama ini sudah benar? Sebenarnya sih, kalau dipikir-pikir orang tua saya ada benarnya juga, Mbak. Mungkin mereka khawatir kalau saya terlalu banyak di luar rumah, apalagi kan saya anak perempuan. Tetapi terkadang saya merasa orang tua saya tidak memahami dan mendukung apa yang menjadi hobi saya. Kalau kamu merasa orang tua kamu tidak memahami keinginan kamu, apakah pernah kamu juga memahami perasaan orang tua kamu? Iya sih, Mbak, sebagai anak saya belum bisa memahami perasaan orang tua saya dan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan saya masih mementingkan ego saya. Tadi, kamu mengatakan belum bisa memahami perasaan dan keinginan orang tua kamu. Tapi kamu belum melakukan apa-apa untuk ini. Benar, saya merasa belum memahami orang tua saya, dan saya ingin mencoba untuk itu. Saya akan terus berusaha mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan paskibra dan membantu mama di rumah. Baik, Mbak Dewi sudah ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama kali ini.